Kita hidup di masa di mana segala sesuatunya diharapkan dilakukan dengan cepat. Kami memuji pelari tercepat, perenang tercepat, menginginkan mobil tercepat, mengagumi pesawat tercepat, dan menuntut wifi tercepat. Dan daftar itu akan terus bertambah. Ada banyak sekali film, acara TV, serial web, dan iklan yang mencoba memanfaatkan obsesi manusia terhadap kecepatan ini. Jika kalian mengamati iklan untuk kendaraan baru, kalian akan menemukan jika sebagian besar iklan ini berisi penyebutan kecepatan tertinggi kendaraan. Seringkali kecepatan yang coba dijual oleh produsen kendaraan. Jadi muncul pertanyaan, kenapa kita merasa sangat senang ketika produsen membanggakan kecepatan tertinggi kendaraan baru mereka? Apakah kebutuhan akan kecepatan ini tertanam di dalam gen kita? Atau apakah penemuan baru-baru ini menyebabkan perubahan paradigma dalam cara kita memandang kecepatan? Check this out. Jika kita mau jujur, manusia tidak serasional yang kita duga. Kami ingin menaklukkan pegunungan, mengirim pesawat luar angkasa ke bintang-bintang, dan menjelajahi samudra terdalam. Kemudian kami menulis puisi, naskah, dan menyutradarai film dengan tema yang sama. Kita jatuh cinta pada seseorang dan terkadang cukup beruntung untuk menikahinya. Kami memiliki anak, kami mengasuh keturunan kami, dan melakukan yang terbaik untuk memastikan jika mereka adalah manusia yang handal. Kemudian siklus itu berulang. Jadi bagi sebagian besar dari kita di sini, hidup kita terlalu di bawah beberapa tingkat pengekangan. Kami tetap pada pekerjaan kami bahkan jika kami tidak benar-benar senang dengan itu. Karena ada tagihan yang harus dibayar dan nyawa yang harus dijalani. Sebagian besar dari kita lebih suka bermain aman. Kami diam-diam mendambakan kecepatan, ketinggian, dan petualangan. Pemasar selama beberapa dekade telah mengeksploitasi dan memanfaatkan kecenderungan kami untuk kecepatan. Tapi apakah kami selalu senang dengan kecepatan? Kembali ke masa prasejarah, apakah keinginan yang sama ini ada pada nenek moyang kita? Jawabannya cukup rumit, karena kita tidak bisa kembali ke masa lalu dan mengevaluasi sensasi yang dialami nenek moyang kita. Tapi dengan melihat data objektif yang kita miliki, kita bisa membuat tebakan. Kegembiraan yang kita dapatkan dari ngebut di jalan raya dengan kendaraan kita kurang lebih merupakan perkembangan modern. Sebelum penemuan mobil, kecepatan yang bisa dilalui manusia mungkin terbatas pada kecepatan kuda. Pada akhir Perang Dunia Kedua, siapapun yang memiliki pekerjaan yang layak bisa membeli mobil yang mungkin bisa mencapai kecepatan puncak sampai 100 mil per jam. Dan sejak saat itu, kecepatan kendaraan akan semakin bertambah. Profesor yang bernama Enda Davi dalam bukunya yang berjudul The Speed Handbook menjelaskan bagaimana mobil telah mengubah pengalaman dan persepsi manusia terhadap kecepatan. Dia berpendapat jika mobil telah membuat kita enggan untuk memperlambat kecepatan, karena bepergian dengan kecepatan tinggi menjadi normal baru di era pasca Perang Dunia Kedua. Kita telah belajar tentang sejarah obsesi kita terhadap kecepatan. Mari kita lihat ilmu di balik dan lihat apa yang telah ditemukan para peneliti tentang gairah unik kita untuk berpacu dalam hidup. Meningkatkan tingkat testosteron. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Organization Behavior and Human Decision Processes pada tahun 2009, para peneliti membandingkan kadar testosteron sekelompok pria yang mengendarai mobil sport berkecepatan tinggi dengan sekelompok pria lain yang mengendarai mobil normal. Kedua kelompok ini dibuat untuk berkendara di dua jenis jalan. Yang satu dipenuhi wanita dan yang lain sama sekali tidak memiliki apa-apa. Hasil penelitian menunjukkan jika pria yang mengendarai mobil sport memiliki kadar testosteron yang lebih tinggi. Pengamatan yang lebih menarik adalah jika kehadiran wanita tidak benar-benar mempengaruhi kadar testosteron mereka, tapi kecepatan mobil yang berpengaruh. Sekarang mari kita lihat fisiologi yang terkait dengan ngebut. Ketika kalian menginjak pedal, tiba-tiba ada semburan adrenalin ke seluruh tubuh kalian yang memiliki banyak efek. Tekanan darah kalian naik seketika, detak jantung kalian berpacu, suhu tubuh kalian naik, dan kalian bisa merasakan sedikit kesemutan di anggota tubuh kalian.
Efek ini terlihat pada laki-laki dan perempuan, tetapi jelas lebih terlihat pada laki-laki. Inilah mengapa obsesi terhadap kecepatan umumnya diasosiasikan dengan testosteron. Ini juga mengapa pria umumnya dianggap lebih tergesa-gesa dan kurang hati-hati di belakang kemudi. Tapi ini tidak semuanya. Terkadang wanita juga ceroboh ketika mereka mengemudi kendaraan. Ada faktor biologis lain di balik obsesi kecepatan kita, yaitu MAO atau dopamin dan monoamine oksidasi. MAO adalah regulator di otak yang terkait dengan reseptor dopamin, yaitu zat yang sangat terkait dengan perilaku mencari kesenangan. Oleh karena itu, jika kalian memiliki tingkat MAO yang rendah, kemungkinan besar kalian adalah tipe orang yang mendambakan sensasi dan petualangan. Terlibat dalam aktivitas ini yang secara teratur bisa mengarah pada pembentukan kebiasaan yang cenderung membuat orang mempertaruhkan nyawanya untuk mengalami sensasi misterius yang terkait dengan kecepatan tertinggi. Alasan lain yang dicatat oleh para psikolog untuk obsesi kita terhadap kecepatan adalah jika kecepatan secara kiasan berfungsi sebagai sayap. Ketika kalian naik sepeda atau masuk ke dalam mobil, ada perubahan langsung dalam jiwa kalian. Kendaraan yang kalian kendarai menjadi cermin dari kepribadian kalian. Membuat kendaraan yang kalian kendarai berjalan lebih cepat, itu bisa meningkatkan ego dan cenderung menjadi kebiasaan. Perilaku ini jauh lebih menonjol pada pria. Itulah sebabnya pria lebih cenderung membeli mobil sport daripada wanita. Karena hal itu benar-benar meningkatkan ego pria dan mungkin meningkatkan penampilan maskulin mereka. Ngebut umumnya tidak dianggap sebagai kejahatan berat oleh masyarakat dan aparat penegak hukum di banyak tempat. Ngebut tidak dianggap seburuk mengemudi dalam keadaan yang mabuk. Orang biasanya akan diberikan hukuman yang ringan ketika mereka melebihi batas kecepatan yang telah ditentukan. Dulu ada iklan di tahun 1980-an di Amerika yang menyebarkan pesan jika kalian tidak boleh minum alkohol dan mengemudi. Dan kalian adalah orang yang bodoh jika kalian tidak memakai sabuk pengaman. Tapi sayangnya dalam iklan itu tidak ada peringatan tentang kebut-kebutan. Persepsi yang tercipta sejak saat itu jika mengemudi dalam keadaan yang mabuk dan tidak memakai sabuk pengaman itu adalah tindakan yang buruk. Tetapi ngebut tidak apa-apa, dan itu masih melekat di benak banyak orang meski mereka tidak menyadarinya. Lebih dari 30.000 orang tewas setiap tahun di Amerika saja dalam kecelakaan lalu lintas, dan kira-kira sepertiga dari mereka terkait dengan kebut-kebutan. Selama bertahun-tahun, narasi telah dibangun oleh masyarakat dan orang marketing jika kecepatan memberi kalian sensasi yang tidak tertandingi. Menjadi sulit untuk pengatur lalu lintas untuk meyakinkan orang jika ada resiko tinggi yang terkait dengan kebut-kebutan. Karena orang marketing dan serial game seperti Need for Speed telah membangun gagasan jika kecepatan memberikan kegembiraan yang tidak tertandingi. Sebagian besar iklan mobil dibangun di sekitar narasi kecepatan mobil yang tinggi. Jadi di satu sisi, kami secara budaya dilatih untuk mengejar kecepatan dan tidak terlalu cemas tentang bahaya yang terkait dengan perilaku ini. Kesimpulannya adalah, jika kalian sedang mengendarai kendaraan di jalan raya yang mulus dan jernih dengan mobil atau motor sport, sepertinya menyenangkan. Tetapi jangan pernah lupa jika kalian sedang mengoperasikan sepotong logam yang bisa menyebabkan kerusakan serius pada diri kalian sendiri dan orang lain jika tidak dikendarai dengan hati-hati. Periksa kecepatan kalian dan tetap aman. Resiko yang kalian ambil ketika ngebut tidak sebanding dengan kegembiraan sementara yang ditawarkannya. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.